Bahwa dengan demikian terlihatlah hubungan sejarah kedekatan antara calon Gubernur Ahmad Lutfi dengan Kapolda Jawa Tengah dan PJ Gubernur Jawa Tengah beserta struktur di bawahnya dan struktur ASN dengan pusat hubungannya adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Hal mana sudah dipersiapkan sebelumnya untuk mengkondisikan siapa calon gubernur dan bagaimana menjamin kemenangannya dalam Pilkada tahun 2024. Ada bagan yang mulia. Ini adalah tabel perolehan suara pasangan calon gubernur di wilayah yang Kapolresnya diganti pada Juni tahun 2024, 6 bulan sebelum pemungutan suara. Di sini kami buat selisih dan persentasinya kira-kira yang mulia, di mana seluruh wilayah yang Kapolresnya diganti. Berapa Kapolres ini? 15 yang mulia. Akhirnya memang suara pasangan nomor urut pasangan suara Lutfi itu memenangkan dan mengalahkan suara dari pasangan nomor urut 1. 15 Kapolres ini ya. Peran sentral Jokowi memenangkan Ahmad Lutfi di Pilkada Jawa Tengah dikupas tuntas tim kuasa hukum Andika Perkasa Hendy Prihardi. Salahkah jika Jokowi melakukan segala upaya untuk memenangkan calon yang dia senangi? Tentu saja tidak. Yang salah adalah ketika dia menduduki jabatan sebagai presiden menyalahgunakan wewenang menempatkan orang-orang tertentu di posisi tertentu untuk memenuhi hasrat memenangkan orang yang dia pilih. Terlebih lagi orang-orang yang disebut digerakkan untuk menjadi tim sukses berasal dari institusi yang menurut aturan dilarang memihak salah satu kandidat baik pada saat pilpres, pilkada maupun pemilu. Ya, menurut kesaksian tim kuasa Andika Perkasa Hendy, Jokowi ketika masih menjabat sebagai presiden bekerja sama dengan institusi Polri menjadi instrumen utama penggerak kemenangan Ahmad Lutfi Gus Yassin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Busta Minarda, sahabat BN, sidang gugatan sengketa Pilkada Jawa Tengah di Mahkamah Konstitusi dengan penggugatnya kubu paslon Andika Perkasa Hendy mengupas habis berbagai dugaan kecurangan yang terjadi selama pilkada berlangsung di Provinsi Jawa Tengah itu. Yang menariknya sahabat BN di sini tampak sekali permainan antara Jokowi yang kala itu sebagai seorang presiden kepala negara yang terkesan menyusun pejabat-pejabat yang ada di Jawa Tengah, terutama tentu pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Tengah, mulai dari PJ Gubernur sampai Kapolda sampai ke bawah, adanya pergantian Kapolres. Dan semua ini tentu kalau kita perhatikan apa yang dikemukakan oleh kuasa hukum tim paslon Andika Perkasa Hendy, jelas sekali ada kaitannya dengan kemenangan pasangan Lutfi Yassin yang didukung oleh penguasa, yang diusung oleh partai-partai yang ada dalam Kim Plus. Jokowi tentu saja bisa mengatakan bahwa dia tidak mungkin akan menyusun pejabat-pejabat yang ada di tingkat provinsi sampai ke tingkat kabupaten kota. Tetapi setidaknya ini dapat dimaklumi berdasarkan penyampaian dari tim kuasa hukum Andika Perkasa bahwa ada di sini restu dari Jokowi. Tapi benarkah bahwa orang-orang yang ditempatkan oleh Jokowi dan Kapolri, baik Kapolda, PJ Gubernur dan Kapolres menjelang Pilkada Jawa Tengah 2024 adalah orang-orang dekat Jokowi? Mari kita telusuri. Dimulai dari fakta kedekatan Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Joko Widodo berikut ini. Listio Sigit Prabowo adalah Kapolri kelahiran Ambon, Maluku 5 Mei 1969. Fakta menunjukkan bahwa Listio pernah menjadi Kapolresta Surakarta atau Solo pada saat Jokowi masih menjadi wali kota Solo pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2014 ketika Jokowi menjadi presiden, Listio Sigit dipanggil ke istana menjadi ajudan Jokowi. Tahun 2016 Listio kemudian dipromosi jadi Kapolda Banten, selanjutnya menjadi Kepala Divisi Propam tahun 2018, Kabareskrim Polri tahun 2019 dan akhirnya diangkat menjadi Kapolri di periode kedua kepemimpinan Jokowi sebagai presiden. Pengangkatan Listio menjadi Kapolri sempat mengundang kontroversi dan pertanyaan di kalangan publik maupun intern Polri sendiri. Bahkan mantan Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri menyebut pengangkatan Listio sebagai Kapolri adalah tindakan yang merusak tatanan.
Hal yang paling disorot Megawati adalah pengangkatan Listio yang harus melangkahi 3 angkatan. Untuk diketahui, bahwa Kapolri sebelumnya, Jenderal Polisi Idam Aziz adalah lulusan Akabri Angkatan 88. Sedangkan Listio Sigit sendiri Angkatan tahun 91. Artinya masih ada 2 angkatan lain di atasnya yaitu Angkatan 89 dan Angkatan 90 yang seharusnya lebih berhak menduduki jabatan Kapolri dibanding Listio Sigit. Selanjutnya, Ahmad Lutfi yang saat ini menjadi calon Gubernur Jawa Tengah. Ahmad Lutfi lahir di Surabaya 22 November 1966. Ahmad Lutfi juga diketahui pernah bertugas menjadi Wakapolresta Surakarta tahun 2011 semasa Jokowi masih jadi wali kota Solo, kemudian menjadi Kapolresta Surakarta atau Solo tahun 2015, selanjutnya Wakapolda Jawa Tengah tahun 2018 dan akhirnya Kapolda Jawa Tengah tahun 2020 sampai 2024 sebelum didorong oleh Jokowi menjadi calon gubernur. Selanjutnya Nana Sujana yang saat ini menjadi PJ Gubernur Jawa Tengah. Nana Sujana adalah polisis kelahiran Cirebon, Jawa Barat, 26 Maret 1965. Sama seperti 2 polisi sebelumnya, Nana Sujana adalah juga mantan Kapolres di Kota Solo tahun 2010 sampai 2011. Jabatan terakhir di kepolisian adalah Kapolda Sulawesi Selatan tahun 2023 sebelum diangkat oleh Jokowi menjadi pejabat Gubernur Jawa Tengah 5 bulan sebelum pemilihan presiden, tepatnya 5 September tahun 2023. Pengangkatan seorang perwira polisi menjadi PJ Gubernur ini pun sempat mengundang kontroversi. Jika di daerah lain PJ Gubernur dipilih dari pegawai Kementerian Dalam Negeri dengan latar belakang ilmu pemerintahan, di Jawa Tengah, oleh Presiden Jokowi kala itu, justru menunjuk seorang perwira polisi. Selanjutnya, Ribut Hariwibowo yang saat ini menjadi Kapolda Jawa Tengah. Ribut, lahir di Magetan, Jawa Timur 30 Juli 1974. Menjadi Kapolresta Kota Solo tahun 2017, kemudian di Reskrimum Polda Kalteng, 2019. Analis kebijakan Madya Bidang Akpol Lemdiklat Polri, 2019. Kabagmudjab Robinkar SSDM Polri, 2020. Karobinkar SSDM Polri, 2021. Kapolda Jawa Tengah, 2024 sampai sekarang. Ribut diangkat sebagai Kapolda Jawa Tengah, hanya 4 bulan sebelum Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan, yaitu pada tanggal 26 Juli 2024. Maka tidak heran jika sebahagian media menyebut kolaborasi pejabat negara antara pejabat pemerintahan dan aparat kepolisian yang memenangkan Ahmad Lutfi Gus Yassin berasal dari geng yang sama yaitu geng Solo. Bagaimana tidak, Joko Widodo yang dianggap kingmaker geng menjadi wali kota Solo tahun 2005 sampai tahun 2012. Kemudian Nana Sujana sang PJ Gubernur menjadi Kapolresta Solo tahun 2010 sampai 2011, disusul Listio Sigit tahun 2011, Ahmad Lutfi tahun 2015 dan Ribut tahun 2017. Mereka inilah yang menurut tim kuasa hukum Andika Perkasa Hendy menjadi pemeran sentral mengerahkan aparat kepolisian di Jawa Tengah memenangkan Ahmad Lutfi Gus Yassin. Salah satu langkah yang paling disorot adalah mutasi besar-besaran Kapolres di 15 kabupaten kota di Jawa Tengah melalui surat telegram Kapolri tertanggal 25 Juni 2024. Ke-15 Kapolres itu adalah Kapolres Semarang, Kapolres Brebes, Kapolres Tegal Kota, Kapolres Wonogiri, Kapolres Magelang Kota, Kapolres Sragen, Kapolres Boyolali, Kapolres Purbalingga, Kapolres Kudus, Kapolres Pekalongan, Kapolres Pekalongan Kota, Kapolres Blora, Kapolres Purworejo, Kapolres Pemalang, Kapolresta Banyumas. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, ke-15 kabupaten kota ini berhasil dimenangkan oleh pasangan Ahmad Lutfi Gus Yassin dengan perolehan suara yang cukup signifikan. Hal yang menarik dari pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2024 adalah kemenangan pasangan Andika Perkasa Hendy di kota-kota besar di Jawa Tengah. Walaupun secara keseluruhan perolehan suara Andika Perkasa versi KPU kalah dari pasangan Ahmad Lutfi Gus Yassin, namun pasangan Andika Perkasa menang di 3 kota besar di Jawa Tengah, yaitu 1. Kota Semarang. Di kota terbesar dan sekaligus ibu kota Jawa Tengah ini, pasangan Andika Perkasa Hendy unggul telak dengan perolehan suara sebesar 569.186 suara atau sebesar 66%, jauh meninggalkan perolehan suara Ahmad Lutfi Gus Yassin yang hanya memperoleh 293.432 suara atau 34%. Kedua, di kota Solo, tempat kelahiran Jokowi. Di kota ini, Andika Perkasa memperoleh suara sebesar 161.008 suara sedangkan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin hanya memperoleh 143.738 suara. Ketiga, di kota Magelang. Di kota ini pasangan Andika Perkasa Hendy juga unggul dengan perolehan suara sebesar 39.425 suara, unggul dibandingkan perolehan suara Ahmad Lutfi Gus Yassin yang memperoleh suara sebesar 32.940 suara.
Kemenangan Andika Perkasa Hendy di kota besar yang sering diidentikan dengan daerah yang diisi basis pemilih dengan tingkat pendidikan di atas rata-rata dengan semua fasilitas pendukung yang lebih lengkap, seakan mengkonfirmasi kebenaran pengerahan aparat dalam mengintimidasi pemilih di beberapa daerah di Jawa Tengah. Aparat tidak akan berani bertindak terang-terangan masif seperti di daerah-daerah pedalaman karena penduduk kota biasanya lebih kritis dan lebih peduli dengan dinamika yang terjadi di lingkungannya. Di samping itu, fakta peran serta penyelenggara pemilu seperti Bawaslu di kota-kota besar lebih mampu menunjukkan kinerja yang maksimal dibanding dengan daerah pedalaman. Kejadian pembubaran kepala desa yang disinyalir upaya melibatkan para kepala desa menjadi tim sukses salah satu calon yang dilaksanakan di hotel di Semarang yang terjadi sampai berkali-kali adalah salah satu bukti pengawasan pilkada di kota yang lebih maksimal. Maka siapapun yang memenangkan pemilihan di kota besar akan lebih mencerminkan hasil pemilihan yang murni sesuai keinginan pemilih. Bagaimana menurut kalian? Pantaskah kemenangan Ahmad Lutfi di desa-desa di Jawa Tengah dapat dianggap kemenangan yang murni? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, sahabat BN, di sini sangat gamblang terlihat betapa rapinya penyusunan strategi yang dilakukan untuk menangkan paslon Lutfi Yasin. Tampak sekali dengan jelas. Dan di sini jelas sekali kelihatannya geng Solo yang bermain. Semua pejabat mulai dari tingkat provinsi sampai ke bawah. Itu terkesan sekali warna geng Solonya. Dan di sini tampak sekali dominasi Polri. Tampak sekali dominasi Polri. Di mana kita melihat sudah sekali adanya PJ Gubernur ini dari Polri. Tetapi di Solo PJ Gubernurnya dari Polri. Satu hal lagi yang membuktikan bahwa ada permainan di sini, tampak sekali bahwa pada 15 kabupaten kota yang Kapolresnya diganti, kemenangan berada pada pihak paslon Lutfi Yasin. Dan satu hal lagi yang membuktikan adanya permainan, kita melihat pasangan calon Andika Perkasa Hendy memenangkan pilkada di kota-kota besar. Di Semarang, Magelang, Solo. Padahal Solo itu kotanya Jokowi. Tetapi dimenangkan oleh Andika Perkasa Hendy. Apa ini persoalannya? Persoalannya seperti yang terungkap pada tayangan ini tadi, tak lain adalah karena warga kota sulit diintimidasi, sulit ditekan-tekan untuk memilih salah satu calon. Sedangkan warga masyarakat yang berada di pedesaan itu lebih rentan ditekan, dikondisikan dibandingkan dengan warga kota. Kalau ini tadi adalah gambaran dari tim kuasa hukum Andika Perkasa Hendy, bagaimana dengan gambaran yang disampaikan oleh pihak yang independen, tidak memihak ke calon manapun dia. Yang dikemukakan jurnalis Tempo, yang kita tahu jurnalis Tempo ini selama ini memiliki integritas dan idealisme di atas rata-rata. Yang kemampuan jurnalis Tempo selama ini dalam melakukan investigasi tidak diragukan lagi. Pola yang sama digunakan dalam pilkada di Jawa Tengah. Betul. Dengan pilpres ya. Pengerahan polisi. Betul. Kita sudah pernah mention sebelumnya ya, Cica yang waktu itu menulis ya kalau nggak salah ya, soal bagaimana polisi ini bergerak untuk memenangkan Lutfi di Jawa Tengah. Ya waktu itu ada reportase kita ke mana, ke Lasem ya. Waktu itu jadi markasnya Lutfi ya. Markasnya Lutfi, dan kita menemukan ada mobil polisi gitu tulisannya. Keluar masuk ya. Dari Polda Jawa Tengah gitu yang Media keluar masuk. Center Ahmad Lutfi dari Polda Jawa Tengah. Betul gitu ya. gitu. Dan platnya juga polisi ya kalau nggak salah ya. Iya. Memang indikasinya sudah clear. Jadi indikasinya kan sudah sangat kuat bahwa polisi memang waktu itu berperan untuk memenangkan Lutfi, mengkampanyekan Lutfi, dan sekarang ini berulang lagi. Betul lagi. Ya, jadi seperti apa sih? Coba dibocorin. Mungkin ini analisis dari tim hukumnya PDIP dan beberapa elit PDIP ya. Dari berbagai kasus yang mereka temukan, mereka yakin bahwa pola-pola pilpres ini mirip dipakai di pilkada ini. Yaitu kalau di pilpres itu kan ada tekanan terhadap kepala desa. Nah, sekarang gimana? Sekarang terjadi lagi tekanan kepala desa. Gimana ceritanya? Nah, gue juga waktu di Jawa Tengah itu ketemu 4
kepala desa dari daerah yang berbeda ya. Nah itu mereka cerita, mereka juga dipanggil. Ini jauh-jauh sebelum di Juli sama Agustus prosesnya. Jadi ini sudah lama ya persiapan untuk untuk penggalangan pemenangan Lutfi. Jadi mereka dipanggil, dapat surat. Pemeriksaan adalah klarifikasi, bahasanya klarifikasi begitu, klarifikasi anggaran segala macam. Nah di sana ditanya-tanya tuh APBDes ini untuk apa segala macam. Nah ini ya jadi anggaran dana desa itu ya dana yang desa, lagi dipersoalkan. Dana desa dan bantuan keuangan pemerintah provinsi Pramudia Baru itu. Nah ada satu kepala desa cerita setelah dia intinya rapih lah klaimnya dia adalah pembukanya rapih segala macam, tapi belakangan dia dipanggil lagi yang kedua. Yang kedua ini lebih unik, dia diminta oleh polisi itu untuk menyerahkan atau klarifikasi APBDes di 2020 sampai 2023. Jadi 3 tahun langsung tuh, Pram. Tuh. Dia cerita, "Mas, aku ini ngeprint banyak banget tuh pembukuan atau itulah ya kertas-kertas sampai dibawa satu losbak," dia bilang gitu, dibawa ke kantor polisi. Jadi banyak ditanya-tanya segala macam. Yang intinya adalah ada pesan untuk kenapa tidak mendukung Lutfi. Oh dia kepala desa ini mengaku diminta oleh polisi untuk mendukung Lutfi. Betul. Oh, Betul. Wow. Dan pemeriksaan kepala desa ini juga membuat satu institusi lainnya marah karena ada berkaitan dengan pekerjaan di institusi lain. Oh, institusi lain mana itu? Janganlah, nanti aja pas ngopi-ngopi aja itu. Oke, jadi pelanggarannya ada 2 dong berarti di sini ya. Satu adalah polisi yang menggunakan kewenangannya untuk menekan kepala desa. Betul. Yang kedua adalah mereka mendorong kepala desa untuk berpolitik praktis. Betul. Oke. Baik. Dari satu sisi ada temuan lain, Pram. Kepala desa ini juga sekarang dikumpul-kumpulin untuk pemenangan Lutfi. Tapi polanya berbeda. Misalkan kepala desa Pekalongan ya, tidak dikumpulkannya di Pekalongan, tapi di daerah lain. Itu untuk menyamarkan supaya tidak digerebek sama tim pemenangan di daerah itu. Bahkan kalau penjelasan tim hukumnya Perkasa, bahkan yang di Jawa Tengah ini pertemuan kepala desa digeser ke Jawa Timur. Dan Jogja ya. Dan Jogja karena lebih clear supaya tidak digerebek oleh tim-tim pemenangannya si Andika dan Hendy. Oke. Waduh, masih sama aja polanya. Oke. Dan waktu kita ketemu Andi Wijayanto ya Sin ya, itu mereka menginventarisasi sekitar lebih dari 200 perangkat desa, kepala desa, PNS gitu yang sudah dipanggil sejak Maret sampai Oktober ya, Sin ya, khusus di Jawa Tengah saja, dan tidak pernah naik nih statusnya. Betul. Nggak pernah naik statusnya sebagai menjadi tersangka. Sebagai digantung tersangka. aja, Bram. Ya. Ya wajar ya kalau kepala desa kemudian jadi takut ya, pola yang sama dengan 2024 ya waktu Pilpres ya. Tapi juga ini ada temuan juga ya, warga juga sudah mulai melek, Pram. Jadi misalkan kepala desanya kan disuruh atau dipaksa mendukung A, tapi kepala desanya ini gak cerita dari geng Solo ya, tapi bilang ya itu kan salah kepala desanya, kita bebas memilih siapapun. Jadi sudah ada pendewasaan politik di tingkat bawah. Erwan tahan dulu ya kan, jangan ngomong dulu ya kan. Sumut. Diam kamu. khusus sumut ya. Sabar. Jadi apalagi yang dilakukan oleh polisi untuk menekan kepala desa atau menggunakan kepala desa untuk menggalang dukungan buat Lutfi? Jadi ada juga yang cerita. Jadi ini sebelum penetapan calon gubernur ya. Jadi kepala desa itu didatangin sama ya yang paling bawah di kepolisian. Mereka diminta untuk mencetak spanduk-spanduk Lutfi. Oh, ini Babin Kantipnas maksudnya? Ya bisa, ya lu yang bilang kan, Pram. Iya. Nah, gua lalu punya mobil kosennya. Lalu di satu desa itu diminta mencetak 4 spanduk, ukurannya 1 dikali 1,5 meter, dan harus dipasang di pinggir jalan. Jalan utama. Setelah itu harus difoto dan dikirim. Jadi kepala desa yang cerita sama gua, dia bilang, "Wih Mas, aku udah dipanggil, disuruh masang segala macam, bahkan ngasih uang kopi," dia bilang gitu kan. Akhirnya nyetak sendiri dia. Tapi yang ada lagi yang kepala desa lainnya adalah, "Mas, aku ini
ngelihat ada foto di pinggir jalan, tak foto aja minggir gini. Nggak tahu siapa yang nyetak, tapi ikut foto di tunjukin fotonya begitu, tawa-tawa. Iya. Karena nggak ada duitnya saya. Ada tapi malas mungkin ya. Dan menariknya ya Pram, kepala desa ini juga membuat grup-grup ya di percakapan. Siapa yang membuat grupnya? Polisinya? Bukan polisi, perkumpulan kepala desa di Jawa Tengah. Jadi gue mengecek 2 handphone kepala desa, gue mainin grup WhatsApp. Ada 3 grup WhatsApp ya kalau gue lihat. Yang pertama adalah Kopel. Kopel ini adalah Komando Pemenangan Lutfi KSB. Itu grup pertama. Anggotanya sekitar 87 orang. KSB itu adalah Ketua Sekretaris Bendahara Kepala Desa. Lalu ada juga Kopel Jawa Tengah yang beranggotakan sekitar 200 orang lebih begitu ya. Lalu ada juga Kopel saja bahasanya sekitar 60-an atau 70-an anggotanya. Gue lihat nomor-nomornya, gue hitungin satu persatu. Di percakapan itu yang ngebahas soal pemenangan Lutfi, lalu juga permintaan alat peraga kampanye dan lain-lain. Bahkan ada juga tuh misalkan ada konten TikTok di situ dikomentarin, yuk kita komentarin positif gitu. Soal Lutfinya ya. Soal Lutfinya. Segitunya butuh didukung ya. Mengerahkan kepala desa. Jadi kepala desa ini juga menjadi buzzer juga dong di situ. betul. Jadi harusnya kalau gue membayangkan ya, bukan pilkada lagi sih kata. Kan pilkada pemilihan kepala daerah gitu ya. Pilkada ODES. Apa itu? Pemilihan kepala daerah oleh kepala desa. Sambil kita menghela napas panjang setelah menyaksikan tayangan oleh jurnalis Tempo ini, coba kita lihat sejenak putusan MK tentang pilkada ini. 2. Menyatakan ketentuan norma pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588 sebagaimana undang-undangnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat sepanjang tidak dimaknai setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6 juta. Sahabat BN, yang perlu kita ingat bahwa indeks persepsi korupsi kita tahun 2024 3,76 menurun 0,06 dibandingkan tahun 2023 yakni 3,82. Indeks persepsi demokrasi kita tahun 2024 34. Menurut pakar kepemiluan Titi Anggraini, skor 34 itu berarti Indonesia berada pada demokrasi cacat. Dan kalau tidak hati-hati, ini menuju kepada non-democratic regime, yakni yang berada pada skor 32. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2024 4,7 sampai 5,5%. Sedangkan Presiden Prabowo telah mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita nanti targetnya 8%. Apa kaitannya dengan pelaksanaan pesta demokrasi kita di Indonesia ini? Pilpres, pemilu legislatif, atau pilkada sangat erat kaitannya. Karena itu perlu agaknya kita punya komitmen bahwa kita harus ke depan menciptakan
pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada yang bersih dari segala bentuk kecurangan. Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita meningkat, indeks persepsi demokrasi kita meningkat, indeks persepsi korupsi kita meningkat. Selagi pilkada, pemilu legislatif, pilpres dipenuhi oleh kecurangan, maka jangan harap akan naik indeks persepsi korupsi, indeks persepsi demokrasi, dan pertumbuhan ekonomi kita. Vietnam telah membuktikan dari negara dulu yang benar-benar porak-poranda oleh peperangan, oleh korupsi, oleh kacau balaunya demokrasi di sana. Akhirnya sekarang negara tersebut mengalahkan negara lain termasuk Indonesia di ASEAN. Sekarang ini untuk kita ketahui, Vietnam di tahun 2004 pertumbuhan ekonominya mencapai 7,09% yang tidak pernah selama ini kita capai. Walaupun Jokowi ketika kampanye dulu mengatakan akan menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 7%. Tetapi apa yang terjadi? Hanya 5,sekian% sampai dia mengakhiri masa jabatannya. Dan itu pun diiringi oleh indeks persepsi korupsi dan demokrasi yang menurun. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.